Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu melanjutkan kajian kita setiap Jumat malam, setiap Kamis malam Jumat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk bulan baru, Pak. Bulan apa? Maret. Ya, bulan Sya'ban. Ya, tepat malam ini. Karena pergantian hari dalam Islam itu ketika matahari terbenam, bukan ketika 00.00. Jadi dalam Islam sekarang ini sudah hari apa? Jumat. Ya, sudah berlaku keutamaan hari Jumat. Ya, disunahkan memperbanyak sholawat, disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Jadi sudah mulai pada malam hari ini. Ya, dan pada malam hari ini kita bertemu dengan bulan yang dianaktirikan, Pak. Ya, bulan yang dilupakan, bulan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia. Kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan yang dilalaikan, dianaktirikan, ya, dikucilkan. Kenapa seorang santri dikucilkan ketika dia di tengah-tengah orang-orang santri-santri yang berprestasi, ya kan? Dikucilkan. Ini pintar, ini sedang, ini pintar. Yang sedang ini dikucilkan. Begitu juga bulan Sya'ban. Dikucilkan oleh sebagian besar manusia karena dia berada antara dua bulan yang mulia. Yang pertama bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram. Yang kedua adalah bulan Ramadan, bulan suci, ya, bulan yang penuh berkah, bulan tempat kita berpuasa, menjalankan salah satu rukun Islam. Jadi orang kalau udah selesai bulan Rajab langsung pikirannya ke Ramadan, lupa dengan Sya'ban. Karena itulah Nabi SAW ya banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban punya beberapa keutamaan. Tadi yang pertama, bulan yang dilalaikan oleh manusia. Jadi Pak, konsepnya beribadah di waktu manusia lalai itu jauh lebih besar dibandingkan beribadah di waktu yang standar-standar saja. Contoh, pengajian malam Ahad, di sini Ustaz Taufik misalnya. Pengajian malam Ahad pahalanya lebih banyak. Karena malam Ahad orang banyak lalai, banyak mereka saat night, malam mingguan, kongko nongkrong, tapi kita malah memilih untuk berada di majelis, di antara majelis ilmu agama. Contoh lagi apa? Salat malam. Kenapa salat malam keutamanya lebih besar? Karena manusia banyak lalai, orang-orang pada banyak tidur, sedangkan sebagian orang sebelum tidur mungkin jam 10, jam 11, atau bangun tidur mungkin jam 3, jam 4, dia malah bangun. Karena itulah sholat malam punya keutamaan yang lebih besar karena dikerjakan di waktu manusia lalai. Bapak-bapak pernah mendengar nggak ada sebuah zikir yang kalau disebutkan itu mendapatkan 1.000.000 kebaikan dan menghapuskan 1.000.000 pahala dan 1.000.000 dosa dan menaikkan 1.000.000 derajat? Ini zikir yang mungkin jarang kita ya dengar. Kenapa kok bisa begitu banyak? Karena zikir ini adalah zikir yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Zikir apa, Pak? Nah, kan ketahuan kan kita banyak lalai. Padahal ini 1.000.000, Pak. 1.000.000 itu 1.000-nya 1.000 kali. Zikir masuk pasar. Karena kalau masuk pasar kita banyak lalai. Kalau masuk masjid, wah, wajar, ya. Kenapa? Masjid. Ya, hadir ke pengajian. Kemudian di tempat-tempat yang emang ibadah, tapi ketika orang masuk pasar aja berzikir, maka keutamanya menjadi ya lebih
lebih banyak lagi, dan banyak contoh-contohnya tentang poin yang pertama. Kenapa bulan Sya'ban spesial? Karena bulan yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Karena ibadah di bulan yang sering dilupakan manusia, justru pahala menjadi double, karena dia out of the box. Berbeda dengan orang kebanyakan. Ya, orang kebanyakan lalai, dia ingat Allah, berpahala. Orang kebanyakan lupa sama si Sya'ban, tapi kita malah mengagungkan Sya'ban dengan ibadah, kita berpahalanya jauh lebih besar. Yang kedua, karena bulan ini diangkat amal kebaikan, Mbak. Amal kebaikan pada bulan ini diangkat. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas karena diangkat amal kebaikan. Malaikat turun, amal kebaikan naik. Kan itu dalil sebenarnya yang standar, yang dasar menunjukkan Allah berada di atas. Karena amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena amal ini diangkat, Pak, artinya kita sedang bagi rapor, mendapatkan amal-amal kita. Jadi istilahnya itu pekerjaan kita sama satu bulan disetor kepada bos kita. Dan kita dalam keadaan seharusnya kalau orang bagi rapor itu petantang petenteng atau khawatir, rendah hati, tawadu, ya. Inilah sikap orang yang berada di bulan Sya'ban. Ini bulan setoran amal. Sehingga seharusnya bagi seorang yang beriman, kalau yang namanya setoran amal, kita nggak congkak, kita malah merendahkan diri, kita malah, aduh ya kayaknya saya rapornya jelek ini, banyak C-nya, saya selama ini beribadah selama 1 tahun ini ya berkurang misalnya, atau misalnya dibandingkan tahun lalu saya mungkin nggak maksimal. Jadi kita merasa banyak dosa, maka kita akan menjalani Sya'ban ini dengan banyak ibadah. Kenapa? Karena kita paham ini adalah bulan diangkatnya amal. Kemudian yang ketiga, bulan yang perbanyak puasa. Ini bulan yang spesial karena Nabi SAW tidak pernah berpuasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Ya, bahkan dikatakan Aisyah itu sampai full, ya hampir full, meskipun nggak full. Menunjukkan banyak sekali ya hikmahnya, karena sebentar lagi bulan Ramadan. Yang terakhir adalah bulan pemanasan Ramadan. Nah, kita pernah bahas cara pemanasan adalah memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak baca Al-Quran di bulan Sya'ban. Ya, bahkan dikatakan syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya, bahkan ada sebagian orang-orang tuh tutup tokonya di bulan Sya'ban, Pak. 2 bulan tutup tokonya, Sya'ban sama Ramadan, buka setelah Lebaran. Kenapa? Fokus beribadah. Itu para ulama dahulu. Ya, kalau kita datang Ramadan lebih semangat kerja, mencari uang, ya jualannya malah lebih double. Beda kalau ulama itu mereka 11 bulan Mbak bekerja agar bulan Ramadan nggak kerja. Jadi nabung. Misal pengeluaran kita selama sebulan 3 juta. Berarti tugas kita selama 1 bulan menyisihkan 300.000 dalam 10 bulan agar dapat 3 juta. Biar kita di bulan Ramadan tidak bekerja lagi. Itu para ulama. Ya, biar mereka bisa fokus untuk beribadah, memperbanyak sholat malam dan sedekah. Ini sedikit prolog kita pada malam hari ini membahas tentang bulan ya yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Karena Pak, bulan Sya'ban sudah di depan mata, sedangkan bulan Ramadan masih sebulan lagi. Dan tidak ada di antara kita seorang pun yang dijamin ketemu dengan Ramadan. Sehingga daripada kita terbuai dengan nikmatnya Ramadan, kenapa tidak maksimalkan Sya'ban yang ada di tengah-tengah kita? Jangan sampai untuk mendapatkan bulan atau misalnya untuk mendapatkan sesuatu yang di luar tangan, kita melepaskan sesuatu yang di tangan. Jadi marilah kita sama-sama maksimalkan bulan Sya'ban dengan berbanyak puasa sunnah, ya puasa Daud atau Senin Kamis, Ayyamul Bid 3 hari. Yang tidak bisa Senin Kamis, Ustadz Senin Kamis saya sedang lembur, maka Selasa Rabu bisa. Ya, yang dimakruhkan itu adalah Jumat, Sabtu, ada yang bilang Ahad. Jadi Senin sampai Kamis itu saat-saatnya kita berpuasa. Ya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Bulughul Maram, dan kita sudah tiba di kitab yang ke-3 ya. Kitab yang ke-4 yaitu tentang at-tarhib ya
fi masawiil akhlak, ancaman ya bagi orang yang berakhlak buruk. Dan kemarin sudah kita bahas tentang ya jangan marah, ya tentang orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah, ya menahan amarah. Kemudian selanjutnya kita akan bahas hadis yang ketiga, ya, dan hadis yang keempat, langsung dua hadis karena maknanya hampir sama, itu tentang kezaliman, ya tentang kezaliman. Antaranya hadis yang ketiga pada kitab yang keempat, ya dalam Kitabul Jami' atau bab keempat, kata Ibnu Umar, ya wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, ya anak dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, dan beliau termasuk salah satu sahabat ya dari tiga besar yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, ya berbuat zalim itu mendatangkan zulumatun, kegelapan. Jadi kegelapannya jamak, berlapis-lapis. Gelap ditambah gelap lagi di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Dan di hadis yang keempat, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma, jauhilah kezaliman. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sama ya teks hadisnya, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hanya saja ada tambahan di sana, wattaqu syuha, dan jauhkanlah syuh. Syuh ini artinya adalah kekikiran. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena kekikiran, ya bakhil, pelit, disertai rasa tamak, rakus, ini membinasakan umat-umat sebelum kalian. Akhrajahu Muslim. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kezaliman, ya zolim, atau bahasa kita lalim, aniaya dan yang semisalnya. Apa arti hadis ini? Kezaliman adalah kegelapan hari kiamat. Ingat Pak, dalam menerjemahkan atau menafsirkan ayat maupun hadis ada dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang tekstual. Tekstual itu zahir, ya sesuai dengan kata-kata, tidak mencari makna yang tersirat, eksplisit, enggak implisit. Artinya yang benar-benar sesuai dengan kata-kata tadi dalam ayat maupun dalam hadis. Contoh ini, kegelapan hari kiamat, artinya orang yang nanti berbuat zalim di hari kiamat nantinya dia akan berada di tengah kegelapan. Jadi benar-benar sesuai dengan tekstual, ya benar sesuai dengan apa yang dimaksud dalam hadis. Artinya orang yang berbuat zalim di hari kiamat itu gelap, jadi nggak tahu jalan. Kalau kita kan orang yang beriman, ada cahaya Pak yang menuntun kita menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang munafik diprank, ya sebagaimana dia dalam tanda kutip memprank orang-orang mukmin, menampakkan Islam sebenarnya menyembunyikan kekufuran. Kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang masalah munafik. Maka dia pun akan dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Diberi cahaya kemudian hilang, gelap. Nanti kasih cahaya lagi, gelap lagi. Sebagaimana dia mempermainkan dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, sebagaimana itu pula Allah akan mempermainkan dirinya di hari kiamat. Sedangkan orang yang kafir, orang yang munafik, termasuk orang yang zalim, gelap. Dan kalau kita gelap, Pak, susah jalan. Ya, contoh, kita sedang berada di tengah kebun sawit, ya nggak ada lampu jalan. Tiba-tiba ada sih lampu jalan, tiba-tiba mati lampu, sedangkan motor kita itu nggak ada lampunya. Apa yang kita lakukan? Ngebut? Enggak, pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Kita khawatir jangan-jangan nih, ya ada mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan,
jangan-jangan ada orang yang melawan arus, jangan-jangan kita ya keselokan atau malah masuk ke kebun sawit, ya sehingga kita butuh cahaya. Karena itulah orang yang paham hadis ini, maka dia ingin cahaya di hari kiamat, dia jauhi kezaliman. Ini adalah sisi pandang yang pertama. Yang kedua adalah secara kontekstual. Kalau tekstual itu melihat zahir yang tampak, tapi kalau kontekstual itu melihat apa di balik itu, apa sih arti kegelapan ini? Oh, kegelapan ini adalah kesulitan di hari kiamat. Ini adalah penjelasan yang kedua. Maksudnya orang yang berbuat zalim di hari kiamat nanti sulit, nanti berat, nanti susah. Sebagaimana orang kalau nggak ada cahaya susah dia jalannya, sebagaimana ya analogi yang kita sebutkan tadi. Jadi makna yang kedua artinya orang yang zalim berada dalam kesulitan yang amat sangat di hari kiamat. Ya, sekarang pertanyaan, apa arti zalim, Pak? Zalim itu lawan dari adil. Kalau adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim artinya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Buang sampah sembarangan, zalim. Menggunakan sesuatu yang tidak untuk peruntukannya pun zalim. Contoh misalnya kursi untuk diduduki, tapi kita gunakan untuk mukul anak kita dengan kursi, zalim. Karena Allah menciptakan kursi bukan untuk itu. Ya, pisau digunakan untuk memotong sayur-sayuran. Tapi kalau kita gunakan untuk misalnya ya menujah ya orang yang kita benci, ini zalim. Ya, mata Allah berikan agar kita bisa menikmati keindahan dunia, membaca Al-Qur'an, melihat wajah teman-teman kita yang soleh, melihat istri dan anak kita yang menyejukkan pandangan kita. Tapi kita gunakan untuk melihat hal yang Allah haramkan, zalim. Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Motor digunakan untuk sebagai kendaraan, tapi kita gunakan untuk ngetrek, ngebut-ngebutan ya sama orang lain sehingga mencelakakan orang lain. Ya, berbeda dengan orang yang mau pengajian ya. Kalau pengajian tuh boleh ngebut dalam tanda kutip, hati-hati tetap ya, boleh ngebut asal selamat ya. Boleh ngebut asal selamat karena larian, atau lagi misalnya ngejar pengajian dan seterusnya, meskipun tetap hati-hati. Artinya inilah arti zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, tidak memberikan hak orang lain. Hak badan kita adalah diselamatkan dari dosa dan maksiat, kita gunakan untuk dosa, zalim. Istri kita haknya disayangi, kita malah nggak sayangi, kita sakiti, zalim. Ya, karyawan kita ya haknya diberikan gaji yang sesuai, yang standar, kita nggak kasih, zalim. Orang yang memberikan kita pinjaman utang, haknya kita kembalikan utangnya, kita nggak kembalikan, zalim. Artinya tidak memberikan hak orang lain, dan kita kan punya hak dan kewajiban, Pak. Kalau kita hanya fokus kepada hak diri sendiri, ya, dan tidak mau menunaikan hak orang lain, termasuk kita orang yang zalim. Dan di antara mana zalim lainnya adalah melampaui batas, menyimpang dari tujuan. Ya, artinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap badan kita, kalau kita lakukan itu zalim. Karena apa? Itu bukan batasannya, itu bukan peruntukannya. Dan kezaliman ini ada 3. Yang pertama, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhadap diri sendiri. Yang ketiga, terhadap orang lain atau sesama, ya, atau selain diri sendiri dan Allah, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kezaliman terhadap Allah. Kezaliman yang berkaitan dengan Allah diantaranya adalah kekafiran dan kesyirikan. Kenapa? Karena hak Allah yang terbesar adalah tauhid. Hak kita, kalau kita bertauhid, Allah haramkan neraka. Hak Allah adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bahas tadi kezaliman, artinya adalah tidak memberikan hak. Jadi kalau kita berbuat syirik kepada Allah, ini termasuk kezaliman yang sangat amat besar. Jadi nggak ada, Pak, diksi yang mengatakan wah lebih baik pemimpin ya kafir adil dibandingkan pemimpin muslim yang zalim. Sering dengar kata-kata ini ya, terutama ketika kampanye.
Ya, wah yang penting orang-orang kafir itu adil, dia nggak zalim daripada orang-orang muslim tapi zalim. Enggak, Pak. Orang kafir itu semuanya zalim. Minimal mereka zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah setelah Allah ciptakan mereka, Allah berikan mereka rezeki, Allah berikan kehidupan. Tapi mereka enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, zalim. Kata Allah, wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu orang yang zalim. Dalam Al-Baqarah dikatakan, sebelum ayat Qudsi dikatakan orang-orang kafir itu zalim semuanya, enggak ada ya pengecualian dalam masalah ini, ya. Dan zalim terhadap Allah lebih bahaya kalau Allah saja yang mereka ya yang menciptakan mereka saja dizalimi, atau apalagi rakyat biasa. Ya, jangan hanya terpukau dengan media ya, kemudian pemberitaan, pencitraan dan yang semisalnya. Sahabat pernah ya kebingungan ketika dia mendengar surah Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, inilah yang dapatkan ketenangan, keamanan hati, ketentraman jiwa, dan mereka orang yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ketika dengar ayat ini, wah ini berat ayat ini. Keimanan tidak boleh dicampurkan dengan kezaliman. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ya, kata Nabi, enggak kayak seperti yang kalian pikirkan. Laisa huwa kama tadhunnun. Enggak kayak gitu. Maksud zalim di sini adalah sebagaimana ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan berbuat syirik kepada Allah karena itu kezaliman yang sangat besar. Artinya zalim di dalam ayat tadi Al-An'am 82 tadi adalah kesyirikan, karena di antara bentuk kezaliman kepada Allah adalah berbuat syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak yang hanya Allah memiliki. Ya, contoh ibadah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan, ya. Nah, selain kekafiran dan kesyirikan, dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa-dosa yang lain. Kalau dosa-dosa yang lain, Pak, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, ya. Maha Pengampun. Mohon maaf ya. Ya, lanjutkan ya. Jadi selain kekafiran dan kesyirikan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu bisa diampuni. Bisa diampuni karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Berbeda dengan kekafiran dan kesyirikan, Pak. Ya, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa kafir. Jadi tolong Bapak-bapak, kita semua harus punya prinsip, Pak. Ya, kita meninggal dalam keadaan Islam apapun yang terjadi. Ya, tauhid harga mati. Islam harga mati. Jangan pernah kita kafir, jangan pernah kita musyrik, kita syirik. Meskipun ekonomi susah, meskipun hidup kita berat dan solusinya ada pada kekafiran dan kesyirikan, nah kita tinggalkan, Pak. Ya. Karena inilah yang menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan besar. Kita dapat pengampunan, pemaafan. Tapi kalau udah berbuat kesyirikan, mati di atas itu, ya, berbuat kekafiran, mati di atas itu, maka kita benar-benar tidak akan pernah selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kezaliman terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah berbuat zalim dengan mengikuti hawa nafsu diri sendiri, sehingga kita berbuat dosa dan maksiat, meninggalkan larangan perintah, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita, dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ini yang menjadi
konteks pembahasan beliau di sini adalah kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap sesama kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim ini berkaitan dengan 3 hal, Pak. Ya, kezaliman terhadap manusia itu berkaitan dengan 3 hal ketika Nabi Hajjatul Wada, Nabi haji perpisahan di tahun 10 Hijriyah. Nabi mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Perhatikan 3 hal ini. Sesungguhnya darah. 1 darah. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah kehormatan, harga diri seseorang, reputasi. Ini haram bagi kalian. Jadi jangan sampai kita zalimi 1 dari 3 hal ini. Zalim terhadap harta, zalim terhadap darah. Yang pertama darah, yang kedua zalim terhadap kehormatan. Kalau darah, membunuh orang, yang melukai orang. Yang kedua ini adalah yang saling sering adalah harta, mencuri, bersumpah dusta agar mendapatkan harta orang lain, ya, atau misalnya merampas harta orang lain, atau mengambil harta termasuk korupsi dan semisalnya, ya. Dan yang terakhir adalah kehormatan, harga diri, menghina orang, merendahkan orang, ya, menzolim terhadap orang lain, menyakiti dengan lisan, dengan umpatan, dengan ghibah, dengan namimah, adu domba, maupun perbuatan zolim yang lainnya. Ini 3 hal yang berkaitan dengan hak sesama, zolim terhadap hak sesama. Nah, tiga tadi punya sifat, Pak. Jadi ada kezoliman itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, zolim yang diampuni. Zalim yang diampuni ini adalah zalim antara kita sama Allah Subhanahu wa taala selain kekufuran dan kesyirikan. Ya, kita berbuat zalim sama Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintahnya, tapi tidak sampai derajat yang tadi, maka ini bisa diampuni karena Allah punya karakter pemaaf, pengampun. Kemudian yang kedua yang tidak diampuni ini tadi kesyirikan dan kekufuran. Kufur akbar ya yang dimaksud, ya. Dan yang terakhir ya diampuni, tidak diampuni, yang terakhir tidak dibiarkan. Nah ini yang paling bahaya, Pak, yang ketiga ini. Yang tidak Allah biarkan artinya Allah akan tegakkan keadilan. Karena kiamat artinya tegak. Tegak apa? Banyak, ya, di antaranya adalah tegaknya keadilan. Kalau kita bisa selamat dari pengadilan dunia, kita nggak pernah selamat dari pengadilan akhirat. Sekecil apapun disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan bersaksi. Tangan kita, mata kita, ya, kaki kita dan seterusnya, ya, ditegakkan yang namanya kisos. Ya, kisos, bahkan hewan-hewan pun akan dikisos. Sapi atau kambing yang punya tanduk yang suka menyeruduk kambing yang tidak bertanduk, di hari kiamat mereka dibangkitkan, dan kambing yang tidak punya tanduk dikasih tanduk, Pak. Dan kambing yang punya tanduk dihilangkan tanduknya dan dikisos. Kau dulu 5 kali nyerodok aku, serodok dia 5 kali, Pak. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka menjadi tanah. Ya, karena nggak ada surga bagi hewan-hewan. Ya, mereka adanya pengadilan, kisos, dibalas, ya, sekecil apapun kezaliman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka nggak bisa saling memaafkan naluri hewan, ya, maka adalah pembalasan dan pembalasan. Karena kezaliman terhadap manusia lebih berbahaya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama salaf, mengatakan kita berjumpa dengan Allah membawa 70 dosa. 70 dosa. Orang Arab sering menggunakan 70 untuk banyaknya sesuatu. Ya, kalau kita kan 1 triliun gitu. Kalau orang Arab bilang 70 aja itu udah banyak. 70 dosa, tapi dosa antara kita sama Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih ringan, jauh lebih mudah dibandingkan kita punya 1 dosa, tapi dosa antara kita dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengampun. Kita pendendam. Ya, kita enggak memaafkan orang lain, susah maaf itu, Pak.
ya, wah untut kau di akhirat, ini bahaya. Ya, ucapan seperti ini memang bahaya dan kita nggak bisa maksa orang lain untuk maafkan kita. Itu hak mereka. Sehingga kita jadi berhati-hati terhadap kezaliman, dan ya ini antara yang kita sesalkan ya. Jadi gimana Pak Ustadz? Saya udah zalim sama orang lain dan minta maaf gak dimaafkan. Ya sudah, banyak-banyak amal ibadah, banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak berbuat ketaatan, sehingga kalau kita berjumpa dengan orang yang kita zalimi, kita siap memberikan harta dalam tanda kutip, yaitu amal kita kepada mereka. Jadi ini ya, kalau kita merasa sering berbuat zalim sama orang dan kita udah minta maaf gak dimaafin, maka siap-siap perbanyakkan ya amal ibadah kita. Kata Nabi, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahalalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha min biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya sebelum dia meninggal, baik terhadap harta, darah dan kehormatan, maka minta halalkanlah sekarang dengan cara meminta keridhaan, meminta maaf, ya, meminta ya dengan cara mengembalikan haknya atau dapatkan maaf dari dirinya sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar, dirham, harta, emas, perak, dolar, pound sterling, nggak ada, sehingga bayarnya adalah dengan amal soleh. Kita zalim sama orang lain, datang dia, maka kita kasih amal soleh kita sesuai dengan kadar kezaliman. Kalau zalimnya gede, amal solehnya pun gede yang kita akan berikan kepada dirinya. Kalau kezalimannya sederhana, kecil, maka kita pun kecil amal soleh yang kita berikan kepada dirinya. Kalau udah nggak ada kebaikan, maka diambil dari keburukan orang yang kita zalimi, diberikan kepada kita. Dan pernah kita bahas hadis tentang bangkrut ketika bahas masalah taubat, Pak ya. Hadis tentang bangkrut yang tidak punya harta, tidak punya benda, tidak punya aset, properti, bangkrut. Kalau kita kan bangkrut nggak ada uang, rekeningnya nol, tapi ya rumah ada, ya mobil ada, motor 2, ya tanah ada di sawah misalnya. Kita belum bangkrut, ini bangkrut, udah punya harta tapi habis. Kita udah capek-capek pengajian, melawan hujan malam-malam, hilang untuk orang yang kita zalimi, Pak. Ya, kita udah capek-capek sedekah, kerja, banting tulang, paras keringat, ya cari nafkah untuk anak istri, dapat pahala, kita haji, kita umroh, keluarkan harta kita untuk bersedekah, capek-capek, diberikan pahala kita untuk orang yang kita zalimi. Yang kita zalimi mungkin orang-orang yang tidak banyak pahalanya. Ya, maka rugi. Ya, maka rugilah orang-orang yang zalim kepada orang-orang sekitarnya. Dan ingat Pak, meskipun hanya sedikit, zalim ini nggak harus bunuh, ngerampas harta, ya kemudian bikin orang bangkrut, bikin orang susah sampai melarat, enggak. Sekecil apapun kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama salaf, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada yang tahu harga siwa, Pak? Berapa harga siwa? 10.000 ada, 8.000. Nah 8.000 Pak, nggak nyampe 10.000. Sikat gigi mungkin belasan ribu. Kata Nabi SAW, man iqtata'a haqqam mri'in muslimin biyamini, siapa yang dengan sumpah palsu dia mengambil harta orang lain, ini asli Pak, asli benar dari Swiss jam ini, padahal dari Cinde Palembang, ya ini kan merampas harta dengan zalim Pak. Seandainya dia tahu dari Cinde, tidak dibelinya, nggak dapat harta tersebut kita. Tapi karena dengan dusta, dengan sumpah palsu tadi, kita ambil hartanya. Kata Allah, kata Nabi, faqad aujaballahu lahun nar, Allah haruskan dia masuk ke dalam neraka. Wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan surga dari dirinya. Ini kan bahaya. Wah, kalau kita baca hadis ini mungkin dengan ya dapetin rumah orang gitu ya dengan sumpah palsu, atau mobil orang lain, atau misalnya properti yang MM-an, atau misalnya sebuah proyek yang gede. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, meskipun cuma sedikit ya Rasulullah. Ada sahabat tanya, apakah hadis ini diharamkan masuk surga, diharuskan masuk neraka ini ketika dia mengambil harta saudaranya dengan zalim yang gede, yang besar,
yang em-eman, yang digitnya banyak. Kata Nabi, wa in qadiban min arak, meskipun cuman sepotong kayu arak. Arak itu artinya ya kayu yang digunakan untuk siwak. Ya karena siwak dulu menggunakan dahan atau akar dari pohon arak namanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya meskipun yang dirampas dengan sumpah palsu tadi hanya satu satu siwak atau satu sikat gigi 12.000 ya atau 15.000 dan semisalnya. Ya, bersyukurlah bagi teman-teman adik-adik yang seperti ini yang udah kenal prinsip ini dari kecil. Itu kalau kita dulu kan banyak Pak kezaliman. Waktu kecil dulu kadang ya manjat pohon tetangga sampai sekarang kan. Ya nggak tahu lagi pohon mana yang kita ambil. Datang ke sana ya udah nggak ada. Bibit-bibit kantin dulu yang kita tipu. Ya. Banyak kezaliman dan ini bahaya. Maka tadi siapkan amal soleh Pak. Setelah kita berusaha mencari, meskipun ada solusinya, setelah kita berusaha mencari, kita sedekah atas nama mereka. Kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan meskipun hanya sedikit, ya satu jengkal nggak nyampe 1 meter Pak. Jengkal ini berapa meter kali? 30 meter atau 2 atau 1/4 meter lah ya. Kata Nabi, man akhoda shibron minal ardi, 1 jengkal tanah kita ambil dengan zulman. Ya kita geser patok tanah. Ya, hati-hati yang bertugas menghitung tanah ini berat. Ya, hati-hati yang punya kapling-kaplingan tanah harus dengan benar-benar adil. Ya jangan geser meskipun cuma beberapa senti saja. Kenapa? Karena itu kan nggak ke samping Pak tanah itu. Kalau ke samping mah enak. Cuman 2 senti cuman satu ini ya 1 jari. Iya 1 jari ke kanan, ke bawah itu 7 lapis bumi Pak, sekian kilometer ke bawah. Dan kata Nabi, tuwiqahu ila sabi ardin, akan dibebankan kepadanya, dikalungkan untuknya sehingga dia memikul tanah yang cuman sejengkal tadi tapi langsung ke bawah 7 lapis bumi. Artinya kita punya pemahaman jangan main-main dengan kezoliman. Ya. Ada contoh lain Pak, menunda hak. Bukan tidak memberikan hak, menunda. Hutang dibayar hutang itu dibayar tapi ditunda. Ketika sudah jatuh tempo, kita mampu membayar hutang, mampu melunasinya, kita punya uang, tapi kita tunda. Kata Nabi, matlul ghani zulmun, menunda hutang, pelunasan utang padahal dia mampu, sudah jatuh tempo, ini adalah sebuah kezaliman. Kalau kita menunda 1/2 tahun, zalim 1/2 tahun kita. Meskipun nanti kita bayar, bahkan double kita bayarnya, kita lebihkan. Karena bayar utang lebih itu boleh Pak. Bisa boleh, bisa nggak boleh. Ya, boleh kapan? Kalau tanpa syarat di awal. Kalau tanpa syarat di awal. Contoh, ya misalnya kita ngutang 1 juta. Bulan depan kembaliin 1 juta, nih anak kasih 200.000 tambahan, boleh. Yang nggak boleh disyaratkan di awal. Akhi bisa pinjam 1 juta nggak? Nanti anak kembaliin 1.200.000, riba, haram, dosa besar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hadiah tadi, kelebihan tadi itu harus setelah atau ketika pelunasan. Nggak boleh sebelum pelunasan. Misal saya minjam uang 1 juta ya sama teman, sama Kak Nusi, minjam Kak 1 juta, baru nyicil 500.000. Kemudian saya ngasih hadiah, misalnya ini ada sedikit ya, misalnya duren ya 3 kilo nih, silakan ambil hadiah ya, karena kau telah membantu saya melebihkan utang. Maka ini nggak boleh Pak. Yang boleh ketika saya melunasi ini Kak Nusi 1 juta, nah sekalian duren nih ambil. Nah, harus ketika pelunasan atau setelah. Kemarin udah ngelunasi, minggu depan dikasih duren misalnya atau dikasih uang, ini boleh. Yang nggak boleh di tengah-tengah pelunasan, belum selesai, belum lunas utangnya, ngasih hadiah, nggak boleh. Maka harus tanya berapa seharganya. Oh ini harganya 50.000. Oh berarti Ustadz 100.000, berarti utangnya dipotong 100.000. Nah ini boleh. Solusinya itu sebagai cicilan utang. Nggak boleh Ustadz, ini riba. Oh nggak jadi Ustadz ya. Nggak boleh, ini riba Ustadz. Ya.
Tapi bisa dipotong sebagai utang. Jadi utangnya di yang awalnya 500, sisanya 500 jadi 400.000. Yang terakhir, kalau jadi kebiasaan nggak boleh, Pak. Hati-hati. Teman-teman yang setiap bayar utang lebih. Ini nggak boleh. Sudah jadi kebiasaan. Karena seolah-olah jadi syarat. Pokoknya anak tuh kalau minjemin teman fulan ini, ya, saya selalu dibayarin lebih. Selalu, nggak pernah nggak. Maka nggak boleh kita minjemin utang ke sama dirinya. Kalau kita tahu orang ini kebiasaannya bayar lebih. Jadi boleh Pak sesekali bayar lebih, sesekali nggak usah bayar lebih. Ya. Sebenarnya belajar fikih muamalah itu seru ya, menyenangkan karena ngajak berpikir. Bahkan zalim kepada binatang, Pak. Binatang, hewan saja yang pernah kita bahas. Kata Nabi, dakhalat imra'atun an-nar fil hirrah. Seorang wanita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala yang apinya menyala-nyala. Bukan karena dia zalim kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada kakak, tetangga, teman kantor, enggak. Dia zalim hanya kepada seekor kucing. Kenapa? Rabatha falam tu'timha. Dia tahan di rumahnya, dia kurung, nggak boleh keluar, padahal nggak dikasih makan tuh di rumah. Walam tada'ha ta'kulu min khasya'isil ard. Dan dia pun tidak lepaskan, tidak biarkan keluar, karena kucing itu hewan yang bisa mencari makan sendiri. Dia mungkin bisa makan tikus, dia bisa makan hewan-hewan yang lain dan semisalnya. Gara-gara apa, Pak? Zalim kepada hamba Allah, makhluk Allah, kucing saja. Yang haram dimakan tuh kucing. Ya cuman karena dia adalah hewan yang sering berada di tengah-tengah kita, maka dia tidak najis. Ya menjadi tidak najis. Karena itulah saya dari dulu punya prinsip, meskipun mungkin saya melanggar prinsip ini, lebih baik kita dizolimi, Pak, dibandingkan zolim sama orang lain. Disakiti, alhamdulillah. Ustadz, suami saya menzolimi saya, alhamdulillah. Bukan kau, Mbak, yang menzolimi suamimu. Ustadz, tetangga saya zolim sama saya, alhamdulillah. Bukan kau yang zolim sama tetangga. Karena kalau kita dizolimi, kita bersabar, dapat pahala. Kita dizolimi, kita tuntut di akhirat, nanti dapat pahala di akhirat. Kita dizolimi, kita maafkan, dapat pahala lagi. Kita dizolimi, kita punya doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari zalim terhadap orang lain. Meskipun kepada orang kafir, kata para ulama, enggak boleh zalim sama orang kafir. Kita punya karyawan orang kafir, harusnya gajinya 3 juta, kita kasih dia 2 juta karena kekafirannya, enggak boleh, Pak. Padahal kerjanya bagus, zalim. Kita mencela orang-orang kafir yang tinggal di negeri sini tanpa hak, zalim. Atau hal-hal yang semisalnya. Karena itulah berhati-hatilah dari sifat zalim terhadap orang lain. Zalim sama diri sendiri, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima maaf kita. Ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau adalah Maha Penerima maaf. Kita bilang Rabbi firli, istighfar, minta ampun, husnuzon, baik sangka, Allah ampuni. Masalahnya nih, dosa sama orang lain enggak sekedar istighfar, tidak sekedar minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, tapi juga minta halalkan. Ustaz, cak mana Ustaz? Aku lah tahu ini. Ngaji inilah fungsinya mengaji, Pak. Kalau kita tidak pernah mengaji, nggak pernah tahu konsep ini, kita terus zalim sama orang lain, ini. Ya, maka marilah kita memperbaiki diri kita, karena hijrah itu bukan cuman memulai sesuatu yang baru, tapi memperbaiki sesuatu yang telah lama terjadi di masa lalu. Yang bisa diperbaiki. Ustaz, Anda pernah zalim sama seorang perempuan? Apakah saya harus bertanya menghalalkannya? Itu beda cerita ya, beda cerita ya. Kita dengar azan dulu, kita dikit akan bahas masalah kekikiran ya, karena kita bahas juga di sini ada masalah tentang kekikiran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lanjutkan kajian kita membahas kitab ya Al-Jami' dari Bulughul Maram, dan kita tiba hadis keempat ya tentang masalah kezaliman. Kemudian Nabi mengatakan ittaqus syuha, tadi kan ittaquz zulma, jauhilah kezaliman. Yang kedua adalah jauhlah asyuh. Syuh artinya adalah kekikiran bahasa kita. Dan syuh ini bukan cuman pelit atau bakhil, tapi levelnya lebih tinggi, Pak. Kalau bakhil, bukhel, ya, pelit, ya, itu dia tidak mau memberi kepada orang lain, menahan untuk memberi kepada orang lain, ya, defensif, ya. Tapi bedanya kalau syuh, dia itu pelit, menahan dari memberi, tapi ada tambahan, tamak, rakus, kepengen nambah dari milik orang lain. Jadi dia defense sekaligus attack, menyerang orang lain, ya, mengambil harta orang lain. Kalau pelit kan, misalnya saya punya uang sekian, saya nggak mau bagi-bagi, nggak mau sedekah, nggak ngasih istri, nggak mau ngasih anak, sekian uang saya, itu pelit.
Tapi kalau dia kikir, syuh ini ketika dia sudah pelit, dia berusaha gimana agar harta saya nambah lagi. Ada orang lebih kaya, gimana saya ambil harta dia. Ya, ada yang orang lain, gimana biar saya ngambil harta dia. Ini kayak sinetron nih. Ya, dia zalim sama orang lain karena urusan harta. Kenapa ini berbahaya? Karena berkaitan dengan hadis yang di awal, Pak. Ittaqu zulma, ittaqu syuha. Karena kezoliman banyak disebabkan oleh kekikiran. Kita tuh pengen merampas hak orang lain. Jadi berawal dengan hasad, satu kesatuan, Pak, dosa-dosa itu. Dikatakan dosa-dosa itu sebagai saudara-saudara kembar. Yang saling menarik satu sama lain, hasad, akhirnya pelit, akhirnya kikir, akhirnya zolim, sama berkaitan. Sehingga marilah kita berusaha memutuskan rantai-rantai dosa dan maksiat ini. Kalau kita ya zolim, kita menjadi mudah marah. Kalau marah, zolim sama orang lain. Sehingga inilah pentingnya pembahasan kita beberapa bulan ke depan ini tentang akhlak-akhlak buruk. Mari kita conteng-conteng akhlak buruk yang ada pada diri kita, kemudian kita coret satu persatu agar kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik keadaan. Inilah diantara konsep belajar. Kalau ulama zaman dahulu belajar tuh langsung ada hasilnya, Pak. Dulu kita sering marah-marah sama adik. Ya, masa ini, cuci ini, setelah ngaji nggak pernah marah lagi. Jadi lembut, ini yang namanya ngaji. Dulu sama istri sering keras, sering ya membentak, sering ngangkat suara. Setelah ngaji menjadi lembut. Ini tugas kita ngaji tuh kayak gini. Bukan cuma menambah wawasan, menambah maklumat, menambah pembenaran khilaf, bahan-bahan obrolan lebih banyak, enggak. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu manafa'. Ilmu itu apa yang bermanfaat, melahirkan sebuah perubahan, perbaikan. Walaysa mahufid, bukan yang dijaga, bukan cuma yang dihafal, bukan cuma yang dicatat. Mungkin ada sebagian bapak-bapak yang enggak mencatat kalau pengajian, tapi setelah dia pengajian, oh mulai sekarang aku enggak mau lagi zalim sama orang lain. Dan ini memang berat, ya, tugas kita berat, ya. Kita mulai berusaha untuk enggak hasad, enggak membenci nikmat orang lain, ya, belajar mencintai orang lain yang Allah berikan nikmat lebih dibandingkan kita belajar, Pak. Dan inilah namanya perjuangan. Kita belajar kemarin jangan marah, ini berat, ya. Kalau saya suka marah sama santri, ya meskipun marahnya kamuflase, sebenarnya pengen ketawa, cuman memang diperlukan terkadang dalam dunia pendidikan dan semisalnya. Cuman memang perlu kita latih masalah ini. Ya, dan inilah perjuangan kita. Kita sedikit demi sedikit belajar untuk memperbaiki diri. Harus ada hasilnya. Bahayanya kalau kita ngaji udah bertahun-tahun, tapi sifat buruk ini nggak hilang dari diri kita. Hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang dulu kita zolimi adalah orang-orang awam, sekarang orang-orang yang ngaji kita zolimi. Apa bedanya? Justru lebih bahaya. Ya, justru lebih berbahaya. Jadi marilah kita berusaha untuk, ya, setelah pengajian ini kita harus punya konsep, prinsip untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Masalah kekikiran, ya mulailah sekarang kita melawan dengan dermawan. Mulailah sekarang belajar memberi. Dan pernah kita bahas sebelumnya mungkin di pengajian lain yang di Al-Madinah tentang hati yang dermawan, bahwasanya dermawan itu bukan soal harta, tapi soal segala yang kita punya. Sebagaimana kikir bukan soal harta, gak mau nolong orang lain kikir, gak mau beri senyum orang lain kikir, gak mau memberikan hak orang lain kikir. Kenapa kikir? Karena dia hanya ingin mengurus diri sendiri, ya, dan ya menghalangi orang lain mendapatkan kebaikan yang dia miliki. Itu kikir, menghalangi orang lain mendapatkan kebaikan dari yang dia miliki. Sedangkan orang yang dermawan berusaha agar orang lain mendapatkan kebaikan dari apa yang dia miliki. Dia punya harta, kasih harta. Dia punya cinta, kasih cinta. Dia punya perhatian, kasih perhatian. Dia punya, ya, kemampuan fisik, dia bantu teman-temannya yang butuh, ya. Dan setiap kita punya sifat yang dermawan, sehingga jangan sampai kita kalah dengan kekikiran yang juga merupakan sifat manusia kita. Kenapa kita jangan kikir ini? Ahlaka man kana qablakum, membinasakan orang lain. Awalnya kikir, enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena ada sifat kikir tadi. Aku udah capek-capek. Harta ini untuk aku, kok aku berikan kepada orang lain? Aku sudah punya waktu, susah waktu ini nyarinya, malah aku gunakan untuk pengajian yang enggak bermanfaat. Enggak mau saya. Ya,
Saya punya misalnya waktu, punya tenaga, nggak mau capek-capek sholat, capek-capek beribadah, buang-buang harta untuk umroh, untuk haji, puluhan juta. Ya, ini orang-orang yang kikir, artinya terhalangi dari kebaikan. Kalau kita terhalang dari kebaikan, binasalah, hancurlah diri kita, sehingga kita butuh ya nasihat Nabi, ittaquz zulma wa ittaqus syuha, jauhilah kezaliman dan jauhilah kekikiran. Dan ini bukan hal yang mudah ya, ini PR kita bersama, PR ya penyampai maupun yang pendengar. Maka marilah kita berusaha untuk sedikit demi sedikit mengamalkan poin-poin yang kita sudah sampaikan dari awal tentang bab ini. Bab yang keempat ini tentang masail akhlak, akhlak yang buruk. Karena yang paling penting itu cara agar kita punya akhlak yang baik adalah menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk. Nafyun dulu baru isbat, la ilaha dulu baru illallah. Menghilangkan penyembahan kepada selain Allah, baru kemudian menyembah Allah semata. Inilah diantara konsep. Ya, konsep bagaimana cara berubah, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan akhlak buruk namanya tasfiyah, baru tarbiyah, baru mengisi dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana cangkir dicuci dulu baru diisi air. Ya, jangan kita isi air lagi kotor. Karena banyak orang-orang yang udah ngaji, yang udah belajar, yang udah punya ilmu, tapi nggak berubah. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada ini pengajiannya. Dia fokus kepada ya debat orang lain, kepada argumen yang bisa membungkam orang lain, yang mencela jenggot dan cingkrangnya. Tujuan kita seperti itu, bukan untuk bagaimana kita berubah. Kalau dulu orang-orang yang udah ngaji berubah langsung. Ya mulai apa perubahannya, oh Masya Allah nih setelah ngaji suamiku seperti ini, sehingga istri kita tuh tertarik untuk ngaji Pak. Ya sebagaimana sebagai seorang istri setelah dia ngaji, dia malah lebih santun sama suaminya tertarik. Ya. Dan inilah yang kita harapkan ya, kita bisa mengamalkan itu semua. Masalah syuh dan masalah riya ya kedepannya, masalah riya, munafik dan seterusnya. Ya, kemunafikan, bermuka dua dan yang semisalnya kita bahas pada insyaallah pertemuan sebelumnya. Tinggal sebulan sebelum kita ketemu dengan Ramadan, kita ya stop pengajian ya, malam nggak ada pengajian karena kita buka puasa, sibuk tarawih ya. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar kita berjumpa dengan Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan semangat, dan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling baik dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Kalau dulu misalnya kita baca Qur'annya cuma 1 juz, kalau bisa sekarang 1 juz ditambah terjemahannya. Kalau dahulu kita misalnya sedekahnya ya 100.000 ya misalnya sepekan, sekarang tambahin 200.000 sepekan. Kalau kita bisanya ya dulu misalnya puasanya ya mungkin nggak ada bedanya sama yang nggak puasa, cuman bedanya lapar haus saja. Sekarang harus beda Pak, harus beda. Puasa harus beda dengan hari-hari di luar Ramadan. Jadi benar-benar spesial dengan amal ibadah, dengan mengaji kita, dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Tahun depan lebih indah lagi, tahun depan lebih indah lagi, sehingga kalau kita meninggal kita mengisi Ramadan yang terbaik. Nabi itu bulan Ramadan, Pak, khatamnya cuma sekali, Pak. Sekali khatam. Tapi di Ramadan terakhir beliau khatamnya 2 kali. Nabi itu itikaf berapa hari dalam sebulan Ramadan? 10 hari terakhir. Ramadan terakhir 20 hari. Sehingga beliau pas Ramadan, kemudian setengah tahun kemudian meninggal. Ya bulan Rabiul Awal meninggal, bulan 9 tambah 3, ya bulan tambah 6 12 tambah 3 5 ya. Tapi tambah 3 jadi bulan 3 pas setengah tahun Pak. Dari Ramadan beliau meninggal Rabiul Awal setengah tahun, kemudian beliau menjadikan Ramadan terakhir tadi tahun 10 Hijriah sebagai Ramadan terindah. Dan itu cita-cita kita Pak. Yang terindah adalah Ramadan yang terakhir, bukan yang pertama kali ngaji. Wah, Ramadan pertama kali ngaji Masya Allah itikaf 10 hari full ya, Qur'annya 1 juz. Sekarang setengah juz lebih susah. Mau setengah juz, apa 30 juz, setengah Quran aja susah sekarang. Kenapa? Karena tadi kita nggak punya target, kita nggak punya cita-cita jadiin Ramadan sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ya semoga Allah berikan kita ya ini semua ya berjumpa dengan Ramadan dan kemudian dengan semangat agar bisa memaksimalkan menjadi sebaik-baik Ramadan kita. Ya kita akhiri pembahasan kita dan kita silakan kalau ada yang mau tanya jawab.
Ya, insya Allah tidak ada ya. Karena semuanya terzalimi, enggak ya? Bukan menzalimi insya Allah. Ya. Dan orang baik itu Pak identik dengan dizolimi Pak. Belum baik kalau belum dizolimi kata orang. Ya, belum baik kalau belum dizolimi. Kena tipu, pernah kena tipu Pak? Karena kita baik. Ya, karena kita baik, diajak investasi, diajak, ya kita percaya kan, ditipu. Ya kan tanda-tanda di antara orang-orang ini sedang dizolimi, ya dicela, dihina dan semisalnya, maka terima Pak. Inilah dunia. Ya, sebagian orang konsep tidak bahagia karena dia nggak paham konsep ini. Dia nggak terima dizolimi, dia nggak terima disakiti. Ustadz, suami aku nih zolim sama aku. Terima. Kalau terima, aku pantas dizolimi, selesai. Iya, memangnya aku nih pantas dizolimi, belum sempurna jadi istri yang soleha, aman Mbak. Tapi kalau kita merasa aku tuh nggak pantas dizolimi, aku tuh harus dimuliakan. Nah ini yang bikin hidup kita tuh berat itu. Karena kita nggak punya prinsip, ya siap untuk dizalimi. Nabi orang yang paling mulia, yang paling dermawan, yang paling akhlaknya mulia, yang paling ya sopan, yang paling bagus ucapannya saja dizalimi. Apalagi cuma sekedar kita. Sehingga kalau kita dizalimi orang lain, terima. Masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya adalah karena semua pendosa. Ya mungkin itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Meskipun kita nggak dosa sama dia, mungkin dosa sama orang lain, Allah balas dengan kezaliman dari orang yang lain. Kita akhiri, ya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.